Halo teman-teman semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan nge-review aplikasi request dari teman-teman. Aplikasi apakah itu? Nah, sebelum masuk ke video, apakah muka saya sudah terlihat seperti orang yang ber-IQ tinggi? Ya, karena ada berhubungan dengan aplikasi yang akan kita review kali ini. Yap, benar sekali. Aplikasinya adalah aplikasi Genius. Ya, aplikasi Genius merupakan aplikasi dari Bank BTPN. Jadi seperti apakah aplikasi itu? Kita langsung saja masuk ke video, dan seperti biasa saya akan menampilkan layar Geniusnya di mana, teman-teman. Oke, jadi layar Geniusnya akan ada di mana, teman-teman? Yap, di sini. Ya, benar ya, di sini ya. Oke, sip. Jadi ini tampilan awal Genius. Genius ini bisa digunakan di laptop, PC, ataupun di handphone ya. Kebetulan saya lebih sering gunakannya di handphone. Kebetulan handphonenya sekarang jadi kamera saat ini, jadi saya menggunakan laptop ya. Sebenarnya fiturnya ada sangat banyak dan Genius ini sudah saya gunakan ya teman-teman ya. Jadi ini saya akan langsung saja nge-review apa sih fitur-fitur yang saya gunakan ya teman-teman. Jadi teman-teman juga, bagi teman-teman yang bingung ataupun punya pertanyaan soal aplikasi Genius, kebetulan saya ada pakai dan sudah cukup lama. Teman-teman boleh drop komen saja di bawah ya teman-teman, jadi apabila ada pertanyaan. Oke. Jadi fitur pertama yang saya pakai adalah, pertama ini mobile banking yang awalnya teman-temannya nggak ada biaya administrasinya, tapi belakangan sudah ada karena fiturnya sudah makin banyak. Jadi ada biaya adminnya sebulannya itu 10.000 ya. Kenapa saya memilih aplikasi ini? Pertama ya, kita lihat ini enak banget sih teman-teman, walaupun nanti saya kasih tahu juga ya, nggak usah kasih nanti aja, sekarang saya kasih taunya. Kelemahan dari aplikasi ini sampai saat ini yang saya rasakan adalah mungkin karena banyaknya fitur, dia agak lebih lambat ketika kita koneksi ya teman-teman. Waktu kita buka kayak gitu, mutarnya itu loh, yang mutar kayak waktu itu agak lama itu ya. Tapi sekarang pelan-pelan sudah agak lebih cepat dibandingkan dulu ya. Jadi waktu bayar di kasir pun kan biasa saya pakai ini, saya bayarnya kan nggak nunggu lama tuh yang belakang. Nah gitu ya teman-teman ya, nanti ini makan cuman segelas TS kok bayarnya lama banget ya. Nggak gitu juga ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini adalah tampilan awalnya, dashboardnya. Di sini selalu saya sisakan 10.000 untuk biaya biaya pemotongan per bulannya teman-teman. Di sini ada balance, tambah dana, itu ya masuk istilahnya setoran dari mana gitu ya teman-teman ya. Move balance, ini move balance ya dananya bergerak gitu, jalan sendiri enggak jalan sendiri. Ini merupakan istilahnya dalam Genius ini ya, dia terdapat beberapa pos seperti itu beberapa tempat ya. Tapi saya lebih sering menggunakan yang flexi saver. Saya pernah pakai maxi saver. Card foreign currency saya belum pernah, foreign currency saya belum pernah pakai. Cards nanti saya sering pakai cards. Maxi saver ya tadi ya udah juga. Dream saver itu nanti saya jelaskan juga ya. Send and pay ya, nanti ini send money itu kirim ke rekening siapapun ya. Rekening saya boleh kamu kirim. Pay bill saya belum pernah pakai. Top up e-wallet ya biasa, OVO, GoPay dan sebagainya. Dan kebetulan saat ini masih free kebanyakan, kecuali OVO ada potongan 1.500 ya teman-teman. So balance details. Oke, jadi gini teman-teman, flexi saver ini. Jadi ini ada card flexi saver ya. Mungkin teman-teman bingung, ini ada active balance, ada flexi saver ya. Ini flexi saver ini tabungan yang fleksibel teman-teman. Jadi saya taruh di sini, saya dapat bunganya 2,5%. Sedangkan di active balance ini adalah dana yang bisa kita gunakan. Nah, jadi di sini nih ribetnya kadang-kadang ya. Kita mau beli apa sesuatu, jadi kita dari flexi savernya dulu ya, kita klik, kita withdraw dulu, withdraw ya. Ini kan misalnya ya, kita withdraw dulu, nanti dia masuk ke, contoh saya withdraw 100.000 ya. Withdraw 100.000, withdraw, nanti dia masuk ke active balance. Nah, di active balance ini baru bisa kita gunakan. Tuh, di sini. Tuh, 100.000 ini baru bisa kita gunakan. Seperti itu teman-teman. Saya balikin lagi ya. Kenapa saya balikin ya? Bunganya 2,5% ya, seperti itu teman-teman. 100.000 saya balikin. Flexi, jadi bila saja kapanpun teman-teman perlukan bisa langsung tarik maupun setor ya. Oke, jadi ini saja yang saya gunakan. Oh enggak itu aja. Jadi setelah ini tampilan awalnya, bagi teman-teman yang suka mencatat pengeluaran, monitori ini boleh teman-teman gunakan, karena setiap kali transaksi atau apapun kita bisa mencatatkan apa sih yang kita gunakan. Nah,
Di sini ada di monitoring yang mungkin saya jarang menemukannya di aplikasi-aplikasi mobile banking lainnya. Jadi kita bisa catat ini pengeluarannya apa, net income-nya ini namanya besar pasak daripada tiang ya. Keluarannya udah 2 jutaan, income-nya baru 1 jutaan. Bukan. Ini saya sering misalnya top up apa gitu, saya enakan bayarnya di sini. Jadi kalau ada dana berapa saya masuk, nanti untuk pembayarannya di ya istilahnya untuk keperluan sehari-hari, keperluan ya jajan atau sebagainya, keperluan anak, rumah tangga ya di sini. Jadi gede di sini kan ada tempat lain lagi ya seperti di Pijio-Pijio lainnya ada investasinya, tabungannya. Jadi ini khusus untuk keperluan kita sehari-hari itu. Puncaknya di sini 15 Juli gila keluar 1 jutaan ya, entah beli apa saya juga lupa itu karena saya nggak catat ya. Bagi teman-teman mau catat aja teman-teman ya. Ini juga merupakan salah satu keunggulannya teman-teman ya. Nah, kemudian yang saya demennya itu di card centernya ini teman-teman ya. Kalau yang M-Card ini seperti kartu ATM atau kartu debit biasa pada banknya, pada umumnya ya teman-teman. Jadi ingat nanti dananya di active balance dulu baru bisa kita ini bisa masukin ke semua ATM berlogo Visa ya. Yong, bayar nggak Yong kalau narik duit? Enggak, dengan syarat dan tanda bintang. Tanda bintang syarat ketentuan tertentu. Nanti kita bahas ya. Kenapa kita narik duit di ATM, kita transfer ke antar bank itu semuanya gratis ya, tapi ada syaratnya. Kemudian yang kedua, setelah saya menggunakan Genius dan berhubung masa pandemi seperti ini, ya inisiatif saya sendiri sih, saya tutup semua kartu kredit saya. Kenapa? Biasanya habis gesek lupa itu ada tagihan bulan depan yang pas gajian. Wah, habis kepotong semua gara-gara tagihan kartu kredit. Jadi untuk meminimalisasi pengeluaran di masa-masa seperti ini saya ya teman-teman ya, saya pribadi loh ya, nggak ngajak-ngajak ya. Saya tutup semua, saya ganti di ikat ini. Kenapa saya ganti di ikat? Ikat ini saya klik ya teman-teman ya. Ini fungsinya kurang lebih seperti kartu kredit. Ya, bedanya ini kita bisa istilahnya hanya contoh kita mau beli sesuatu apa kita masukin dana dari yang tadi itu loh di active balance, nanti kita putarkan ke card di sini loh teman-teman. Saya pijit ya ini nggak apa-apa, ini saya ya ini kebetulan dia udah sensorkan kasih saya nggak apa-apa. Ini single purchase limitnya juga udah diatur 10 juta aja ya, jadi lebih aman juga, bisa diatur itu limitnya ya kalau nggak salah. Bisa nggak ya, nanti kita coba lihat ya teman-teman ya. Oh saya bingung ya. Nah ini loh teman-teman. Jadi nanti move balance-nya ke cards dulu, ke kartu dulu, baru kita bisa belanja. Jadi kan istilahnya kita nggak over gitu ya teman-teman ya. Ini dari saldo kita yang ada untuk dibelanjakan ya di card ini ya. Nah ini loh, kita lihat bisa nggak tuh? Ah tuh change limit, bisa change limit kan? Nah berapa? Your card maximum daily purchase is 100 juta. Gila, bayangkan teman-teman, di bank-bank sebelumnya saya dikasih kartu kredit itu cuma berapa juta? 3 juta kalau nggak salah. Ini 100 juta. Saya bikin sendiri 10 juta karena saya takut kegedean ya. Ya ini pun bisa nanti saya aturlah lebih kecil. Sekarang juga nggak pakai. Buktinya ini udah nggak kepake kan teman-teman. Lihat tuh saldonya no, saya nggak pakai. Tapi ini merupakan fitur yang menarik menurut saya teman-teman ya. Jadi bila kita memerlukan kartu kreditnya baru kita ini istilahnya aktifkan e-card ini, dan dia sampai selama ini saya pakai nggak ada yang namanya annual fee ya, aman, cuman biaya bulanannya 10.000 ya, itu untuk semua fitur yang ada. Kemudian sebenarnya ada fitur yang ingin saya gunakan tapi masih kurang begitu mau digunakan oleh istri ya, karena dibilang janganlah ya kita pakai kartu masing-masing atau gimana lah ngomongannya, saya juga bingung, yaitu new X card. Jadi kita bisa request lagi kartu debit ATM ya. Ini ada gambarnya warna biru, warna hijau, bisa dikasihkan nama. Namanya contoh kita kasih Naruto. Tapi jangan juga ya, bahaya juga ya. Tapi kan contoh, habis itu masukin saldonya berapa seperti itu. Jadi nanti kita ada 2 kartu debit ya. Ini juga bisa minta sampai berapa saya masih belum tahu, tapi bisa diminta terus ya. Jadi dia bilang you can name your X card ya based on specific purpose. Contoh ini kita kasih kartunya shopping ya, atau belanja di pasar per bulan ya, kita belanja ini juga bisa ya. Dia kan bilang boleh gitu ya belanja gitu kan. This will help you to track your card transaction. Jadi kita setiap kali belanja kita gesek pakai kartu ini. Contoh kita ke pasar ikan, bang saya beli ikan tongkol ini 3 ekor nih, saya bayar pakai ini. Nah kira-kira diapain? Dilempar balik gitu ya? Enggak juga, dia bilang tolong ya dicairkan dulu. Enggak, maksudnya seperti ini. Jadi kalau dengan kartu ini kita lebih leluasa, kita tarik, oke, jadi terkontrol. Menurut saya ini fitur yang menarik ya teman-teman ya di card center.
Jadi sampaikan, udah itu aja gue pakai. Enggak, gue habis itu gue masih ada pakai e-wallet biasa ya, kita untuk transfer dompet lain seperti OVO, GoPay, ShopeePay ya. Di sini e-wallet center SafeIt ya, SafeIt itu yang tadi saya sebut. Ini dia flexi server yang saya bilang tuh, ini fleksibel ya, dengan bunganya 2,5%. Di antara rata-rata tabungan sekarang tuh 0, dia masih bisa kasih 2,5%. It's okay lah, karena kan dananya kita gunakan aktif, putar masuk gitu ya teman-teman ya. Dream Saver ini itu yang per bulannya dipotong itu loh teman-teman. Ingat nggak? Jadi misalnya teman-teman ada ya mau tabung apa dalam waktu berapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun ya, misalnya sebulan contoh 300-400 ribu ya, kurang lebih lah arisan ya gitu ya teman-teman ya, bisa disebut kayak gitu ya, boleh. Kalau untuk Maxi Saver sendiri itu deposito teman-teman, namanya aja yang keren, Maxi Saver tapi deposito. Oke. Kemudian money tarik kita tadi udah jelasin ya teman-teman ya, ini untuk pencatat pembukuan kita. Ini naik ya, pengeluaran saya juga naik. Ini mungkin karena kemarin beli masker, disinfektan dan lain-lainnya. Jadi saya harap juga di video ini saya mengingatkan untuk tetap prokes ya teman-teman ya, agar PPKM ini segera berlalu, COVID ini juga segera hilang dari Indonesia ini. Oke, amin. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi di awards ini loh yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Posisi saya sekarang ini posisinya smart, berarti saya baru pintar. Saya nggak jenius-jenius amat ya, karena rata-rata saldo saya itu 8 jutaan. Jadi saya mempunyai sebentar, iya di sini saya mempunyai saya mempunyai fasilitas yaitu 15 kali transfer bebas antar bank dan 5 kali transfer gratis di ATM ya. Saya biasanya lebih suka kalau saldo saya di kisaran 10 jutaan rata-rata, karena bisa ada 25 kali tarik dan 25 kali transfer dan berlebih untuk saya. Ya untuk saya, tapi kalau untuk teman-teman juga nggak tahu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini merupakan fitur-fitur yang telah saya gunakan. Sekarang nggak prank. Memang saya hanya menggunakan fitur-fitur ini di aplikasi Genius. Kebetulan teman-teman juga ada nanya soal aplikasi Genius, jadi saya terangkan dan saya review sesuai dengan kebutuhan saya. Sebenarnya masih banyak ya fitur-fitur lainnya yang belum saya coba. FlexiCash itu memberikan saya istilahnya pinjaman ya teman-teman. Saya pernah dihubungi, namun saya belum lah untuk melakukan pinjaman. Kalau dapat duit segini saya juga bingung mau ngapain kan, pinjaman kan, usaha ya masih belum ada lah. Kalau misalnya kebetulan memerlukan atau apapun yang mendesak yang enggak kita sangka-sangka, bolehlah kita pakai FlexiCash ini ya teman-teman ya, ataupun ada keperluan lainnya yang mendadak gitu ya. SendIt itu ya seperti biasa untuk transfer ya teman-teman. Kok kita balik lagi ya. Jadi ada split bill, pay me, ini belum saya pernah coba pakai. Ini split bill itu gimana? Ini kok, oh iya split bill, split your bill fairly with friends ya katanya. Your bill will calculate it automatically. Oh langsung di split ya gitu ya teman-teman ya. Oke, got it. Ya selama ini saya belum ada istilahnya ini menggunakan ini, jadi saya nggak tahu ini mungkin istilahnya ini kalau ada pembayaran apa gitu kita barengan teman-teman ya, makan apa gitu, bayar ya ini 100.000 4 mangkok bakso, 1 orang 25.000. Ini split bill mungkin seperti itu ya teman-teman ya, tapi di dalam aplikasi mobile banking ini seperti itu. Pay me itu bayar saya ya, bayar saya juga belum pernah pakai, tapi pernah saya melakukan transaksi itu. Kita cukup input cash tag kita. Ini cash tagnya tuh nanti ada di bagian view profile kita, tinggal dicari aja itu teman-teman ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video ini ya teman-teman ya. Saya lihat karena adanya request dari teman-teman perihal aplikasi Genius ini, jadi saya nge-review berdasarkan fitur yang saya gunakan sampai saat ini, dan saya masih belum menemukan kendala dan enak-enak saja. Bagi teman-teman yang bingung, punya pertanyaan apapun, silakan drop komen saja di bawah, dan bagi teman-teman yang sudah menggunakan semua fiturnya juga boleh bantu ya teman-teman, kita sharing bersama di kolom komentar. Oke, jadi jangan lupa tekan tombol like-nya dulu teman-teman, kasihan loh jempolnya sendirian ya. Tekan 2 kali, jangan tekan 2 kali nanti hilang pula kan ya teman-teman ya. Oke, jadi akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mensupport saya hingga saat ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajangmyeon.